bahasa Yunani. Ingin dijual, yang ingin dipaparkan kemudian oleh bangsa Romawi sebagai penguasa pada saat itu, bukan Elohim, bukan Tuhannya Yahudi yang ingin dijual kemana-mana, tapi yang ingin dijual adalah sembahan nenek moyang mereka, yaitu Zeus. Makanya kata-kata Eloa, Elohim itu dihilangkan. Nah, muncul di Indonesia, kok tiba-tiba ingin yang tidak berkesesuaian. Nah, jangan heran kemudian ketika orang Yahudi, maaf nih, meludahi orang-orang Kristen ketika mereka lewat di jalan kudus yang mereka katakan sebagai jalan yang suci. Gak boleh lewat. Kenapa? Karena dianggap orang Kristen ini penyembah dewa. Kitab mereka diambil oleh Ptolemy II, Kaisaran Ptolemy II, diambil, diterjemahkan dalam Septuaginta. Septuaginta bergeser kemudian disesuaikan dengan apa yang kehendaki oleh penguasa pada saat itu. Apa itu? Penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Makanya sekali lagi saya katakan, nama-nama Tuhan orang Yahudi itu musnah sirna, berubah menjadi Bapa saja. Siapa yang dimaksud dengan Bapa di sini? Roh. Sejak kapan Yahudi menyembah roh? Sejak kapan para nabi menyembah roh? Sejak kapan Abraham menyembah roh? Sejak kapan Musa menyembah roh? Tak ada. Yang menyembah roh hanya Yunani, Romawi. Makanya di Wahyu 5 nomor 7 dikatakan, inilah ketujuh roh Elohim, roh Theos yang diutus ke bumi. Tanduk 7 bermata 7, tidak. Yang bertanduk 7 dan bermata 7 itu adalah sembahan-sembahan Romawi kuno dan Yunani kuno. Itulah ketujuh roh Theos, roh dewa yang diutus ke atas muka bumi. Nah, jadi bukan kesalahan Anda sebenarnya, tetapi ada kesalahan pendahulu-pendahulu saudara. Begitu masuk ke Indonesia, diperparah lagi dengan yang duduk di lembaga kitab sana tuh. Yang tadinya dewa diganti menjadi Allah, yang tadinya Tuhan diganti menjadi Allah. Kasihan kami ini umat Islam. Iya, kasihan. Iya. Harus Anda benarkan itu kalau Anda berpikir dengan jelas. Demikian. Salah satu ayat yang kemarin ada diskusi di teman-teman koma lain itu, mereka tunjukkan ke saya bahwa di Mazmur 82 ayat 1 itu, di situ ditulis Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Apa tuh namanya? Salah kan? Ini menurut saya salah menerjemahkan kan. Karena saya baca di terjemahan kunonya itu Allah berdiri di dalam sidang ilahi di antara para dewa. Di sini di terjemahan barunya Allah berdiri di sidang ilahi di antara para Allah. Nah, sekarang saya tanya nih kepada saudara saya nih, kira-kira yang menerjemahkan ini orang pintar atau orang cerdas? Jujur, mereka orang terpelajar atau mereka adalah orang-orang yang ya sama seperti orang-orang yang tidak pernah sekolah? Jujur bang. Saya jawab dalam hati saja bang ya. Mereka ini orang-orang pintar, mereka ini orang-orang cerdas, bukan tidak mengerti antara original teks dengan kata Allah, bukan tidak ngerti, tapi memang ada tujuannya, Kamase. Memang dia punya tujuan, menyesatkan umat Kristen sendiri dan juga menyesatkan orang Islam yang awam yang tidak paham tentang itu. Kita kan sering mengatakan tuh, kenapa Kristen itu tidak tampil menggunakan seragamnya sendiri? Kenapa harus tampil menggunakan seragam agama orang? Kan gitu. Alangkah eloknya Nusantara ini, bangsa kita ini, kalau Kristen kemudian dengan berdiri tegak menggunakan seragamnya. Islam juga demikian. Subhanallah. Rangkulan kita untuk mengisi kemerdekaan bangsa kita ini. Tapi faktanya apa? Saudara-saudara Kristen kami yang kami kasihi menikam kami dari belakang. Pedih loh itu. Kalau kami mengambil Yesus, lalu kami pelihara kemudian sesuatu di dalam Al-Quran kami, seperti misalnya yang disebut dalam Al-Quran itu sapi, lalu sapi ini kami ganti dengan nama Yesus. Itu nyakitin orang. Sama ini yang Anda lakukan, yang kitab saudara lakukan. Dewa diganti Allah,
Menyakitkan itu. Sangat menyakitkan. Untung saja Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Sehingga kita kemudian umat Islam ini menunggu kapan saudara-saudara Kristen ini bisa sadar. Kapan saudara-saudara kita yang ada di lembaga Bible Indonesia itu bisa sadar untuk tidak menyakiti hati kita. Itu bang. Saya kira itu sesuatu yang perlu ditelaah dan disampaikan kepada lain untuk mereka sadar diri. Betul, karena banyak kesalahan penerjemahan nih kalau menurut saya. Ya, betul sekali. Oke. Bisa diterima bang. Intinya bahwa tadi abang sudah mengatakan bahwa semua berhak memakai tapi tergantung penggunaannya supaya jangan menyakiti Ya, agama lain kan. benar sekali. Oke, siap. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ini saya sudah minum Kombantrin 2 papan loh padahal. Kombantrin itu bagusnya tuh. Jadi gimana, Chris? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani bisabillah. Alhamdulillah. Kok segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Dasuma, Bang Handi, Ustadz Kores, Ustadz Tahta. Lanjut. Iya Pak dosen. Chris, kamu saya hitung ya. Kamu 16 jam di sini baru ngomong loh. Aku tidur jam setengah 11 Bang Andi. Sejak pagi nggak ngomong loh dia. Kalian bangun pagi, aku tidur pagi. Wow, ya juga sih. Ayo. Jadi itu ya, Martin, tolong dikasih tahu ke WhatsApp keluarga, WhatsApp komunitas gereja, WhatsApp kolekte dan pemuda gereja gitu. Mari kita kembali ke kitab suci kita gitu, ke bahasa asli kitab suci kita. Jangan menggunakan kata-kata yang ke Arab-Araban. Karena Tuhan kita Yesus tidak pernah ke Arab. Nah, gitu harusnya Martin. Oke. Tolong dikabarin. Sampai ke PGI kalau perlu. Ngapain juga kalian pakai ala Bapa, ala Putra, ala Roh Kudus. Theos gitu. Theos Bapa, Theos Putra, itu baru bangga dengan pengajaran Yesus gitu. Yesus nggak pernah ngajarin bahasa Arab, Bre. Gimana, Tin? Diem dia. Oke lah. Mantap, oke. Sip. Di bawah komen turun saja. Nah, ntar lu. Tin, kemarin kamu ini kan akalmu sebenarnya itu berfungsi. Cuman imanmu ini yang kadang-kadang membelokkan akalmu gitu. Gimana? Sudah ada jawabannya, Tin? Jawaban apa maksudnya bang? Ini loh, Res. Martin ini secara akal Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kalau iman, Yesus itu Tuhan. Nah itu loh, dia belum bisa menabrakkan gitu loh. Ya ini sih memang apa ya, titipan-titipan bapak-bapak pendeta, pengajar-pengajar Kristen Denom TikTok juga kan. Kalian kalau mengimani Yesus Tuhan jangan pakai akal gitu. Harus pakai iman. Nah itu pinter sekali gitu. Itu racun yang sangat pinter sekali. Karena sekalinya pakai akal, Islam semua orang-orang Kristen ini gitu. Makanya harus dipertahankan imannya. Cuma nanti jadi kontradiksi Bang Andi. Nanti jadi kontradiksi. Kenapa? Kalau memang pakai iman nggak pakai akal, terus ngapain lu ngomong panjang lebar gitu loh? Karena ngomong panjang lebar itu otak dipakai, bukan iman yang dipakai, otak yang dipakai. Akhirnya kontradiksi sendiri kan keimanannya, gitu. Kalau soal itu iman diutamakan itu gini bang. Contohnya kayak kita baca riwayat kisah penciptaan di Alkitab. Nah, Allah menciptakan matahari, berfirman terus jadi dan sebagainya. Itu kan kita tidak perlu mencari tahu lagi, kita tinggal percaya saja. Ya masuk di akal nggak? Ya kalau kita pakai akal dulu, tempatkan akal di depan, berarti tidak masuk akal. Nah, kenapa nggak masuk akal gitu? Ketika Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta, di mana nggak masuk akalnya? Nah justru itu Allah kan kita belum pernah lihat ini bang. Loh,
Ini penglihatan atau pengakalan yang kita bahas. Akal itu apa yang artinya bahwa yang masuk di akal lah. Nah, itu dia masuk di akal, bukan masuk di mata gitu kan. Kalau misalnya masuk di mata, Julius Caesar kan Soekarno rahimahullah gitu. Jadinya nggak masuk di akal karena nggak pernah melihat, kan gitu konsepnya jadinya. Makanya jangan dicampur-campur akal-akal mata-mata gitu loh. Akal berpikir, mata melihat. Nggak sesuatu yang kita lihat itu nggak sesuatu yang masuk di akal itu wajib harus dilihat gitu. Iya, tapi kalau kita pakai akal duluan maka tidak masuk di akal, Bang. Karena tidak perlu dicari tahu lagi, tinggal percaya saja bahwa Allah yang menciptakan matahari, itu sudah selesai. Apa itu, ngomong apa itu? Iya. Nah sekarang gini posisinya ya, kalau misalnya kita mau pakai iman saja gitu kan. Kalau iman saja ya berak sapi juga bisa jadi Tuhan. Nggak usah pakai akal, pakai iman. Ya, berak sapi itu Tuhan. Kalau nggak spaghetti melayang berwarna pink itu tidak terlihat dan itu adalah Tuhan. Kan bisa kayak gitu. Ya tidak seperti Iman itu. soalnya. Ya iyalah. Nggak pakai akal. Ya kalau ada yang mengimani tai sapi sebagai Tuhan, tidak masalah juga kan. Nah itu kan jadinya apa? Nggak bisa melawan, nggak bisa menahan kebenaran gitu loh. Kebenaran ini tidak bisa melawan kesesatan jadinya kalau pakai iman saja. Makanya harus pakai akal gitu. Supaya apa? Supaya bisa mengcounter orang-orang yang ngomong bahwasanya berak sapi itu juga Tuhan. Nah gitu my bre. Ya, tapi kan faktanya tidak ada seperti itu. Lah fakta itu akal bukan iman bre. Kena lagi kan? Iya, tapi tetap tidak bisa kalau kita letakkan akal di depan, semuanya jadinya tidak masuk akal gitu. Nanti Kalau akal di depan semuanya jadinya tidak masuk akal gitu. Artinya kalau kita pakai akal, kalau kita pakai akal 1 tambah 1 itu 3. nah, itu urusan lain lagi, itu kan bisa dibuktikan. Kalau misalnya Musa menerima 2 batu Lot, siapa yang menulis di batu? Apakah malaikat punya ballpoint terus dia pahat itu batu? Tinggal kita percaya saja bahwa itu Tuhan yang atur semua. Nah itu, ketika lu nggak bisa menjelaskan, artinya lu pakai iman saja gitu. Sedangkan Yahudi bisa menjelaskan hal tersebut, gitu kan? Bisa Yahudi menjelaskan hal tersebut gitu. Kenapa Musa sampai 40 tahun 40 hari di atas? Karena nyari batunya susah, nulisnya itu susah. Makanya di atas itu 40 hari gitu. Itu kata Yahudi. Nah apakah Yahudi kalau pakai iman? Apakah Yahudi ngejelasin itu pakai iman? Enggak, pakai akal gitu. Kok bisa pakai akal? Iya, karena dari Musa ngajarin sesuatu yang terjadi 40 hari di Gunung Sinai, diajarkan kepada generasi di zamannya, diajarkan lagi ke generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya. Itulah akal gitu loh. Dengan akal, iman lu terjaga. Dengan akal, lu bisa membantah semua hujatan yang datang kepada iman lu. Akal dulu, bre. Berarti 2 batu Lot itu yang menulisnya Musa. Musa. Masa batunya dari sorga datang? Nggak gitu, bre. Kecuali Hajar Aswad baru dari sorga. Kalau Allah batu itu batunya batu dunia. Kenapa kekristenan nggak tahu yang kayak gini? Ya karena kekristenan itu nggak tahu kalau Torah itu sebenarnya 2 dalam Yahudi itu. Torah tertulis, Torah lisan gitu. Loh, Torah lisan itu kan bukan dari Tuhan. Ya kata lu, kalau kata Yahudi enggak, karena lu nggak bisa bahasa Ibrani. Itulah kenapa kalau di Keluaran itu Yahudi itu ketika Tuhan berfirman, telah kuberikan kepadamu Taurat begitu. Kok Taurat bukan Torah? Ya, karena jamak 2, ada 2. Nah, ini satu ini yang nggak diketahui. Gimana supaya tahu? Pakai akal, bukan pakai iman. Justru kalau saya pikir-pikir dulu, waktu saya tidak percaya jadinya itu. Lah iya, karena itulah maksud gua gitu. Kalau lu beriman Kristen, lu pakai akal, akan jadinya tidak beriman gitu. Karena nggak mungkin Tuhan pribadi 3 gitu. Kapan Tuhan ngomong pribadinya 3? Pakai akal dulu. Kita mau pakai iman. Nggak pernah tertulis Tuhan ngomong pribadinya 3. Diimani 3. Itulah sesat, bro. Iman tanpa akal itu apa ya? Sesat jatuhnya. Yesus adalah Tuhan gitu. Lah kapan ini Tuhan di Perjanjian Lama ngomong ada sosok yang lain yang Tuhan juga yang bernama Yesus itu? Oh enggak, Yesus itu kan firman-Nya yang menjadi manusia. Kapan Tuhan yang ngomong firman-Nya menjadi manusia? Ini yang kayak gitu-gitu tuh. Kalau pakai akal tuh jadi nggak beriman lu. Jadi lu benar itu. Ya, kalau topik soal ketuhanan ini saya sudah terlalu sering di sini, jadi coba nanti kita lain dulu kalau ketuhanan. Enggak, gue nggak ngobrolin ketuhanannya, gue ngobrolin imannya gitu. Gue ngobrolin imannya. Maksud gue,
ketika lu ngomongin iman, itu sah, itu boleh. Karena semua agama pasti ngobrolin iman gitu. Cuman kalau lu ngomongin iman bukan dari Tuhan, artinya lu fitnah. Iman lu berangkat dari fitnah. Lu fitnah Tuhan lu imani fitnah tersebut. Nah, disitulah sesatnya gitu. Kalau kok fitnah? Nah, nggak ngerti kan? Gue jelasin lagi, gue ngulang gitu. Contoh misalnya, kekristenan mengimani Yesus adalah yang menciptakan langit semesta. Karena Yesus itu dulunya firman. Sebelum menjadi manusia dia firman. Nah gitu kan, Kristen ngejelasinnya dengan penuh kasih kayak gitu. Nah Islam ini ngedengerin oh aja dulu. Ya udah yuk kita baca yuk. Di Kejadian 1 penciptaan sampai habis lah, sampai nabi terakhirnya Yahudi Maleaki ya kan, gitu dibaca. Dari Kejadian 1 sampai Maleaki 4 ini mana Tuhan yang ngomong firmannya ini namanya Yesus nanti pas jadi manusia? Mana Tuhan yang ngomong kayak gitu? Siapa Mungkin di yang bilang? perjanjian baru mungkin di perjanjian baru ada tuh yang disebut-sebut Bapak ini ngomong firmannya menjadi manusia. Kita cek lagi Bapaknya ngomong. Udah jarang banget ini si Bapak ngomong. Mana ini Bapak ngomong Yesus ini dulu adalah firmannya yang kemudian menjadi manusia gitu. Nggak ada sama sekali anjir. Nah itulah maksud gua, ketika Tuhan yang nggak pernah ngomong sama sekali tentang itu, kalian fitnah. Tuhannya ngomong begitu, diimani. Nah itulah iman dari fitnah. Kalau firman menjadi manusia saya rasa ada itu. Bapak nggak yang ngomong? Ya namanya firman ya pasti dari Allah. Iya, yang ngomong firmannya itu menjadi manusia, firmannya ini adalah Tuhan sendiri, itu Tuhannya sendiri nggak yang ngomong? Coba pengen tahu gua. Terus cerita Allah nyuruh mereka bertemu Maryam itu gimana? Baru nyadar kan? Nah, iya gitu. Memang harus dibalikin lagi ke Al-Qur'an gitu supaya berhenti sampai sini bahasannya gitu kan. Bukan di Alkitab juga ada kan kisahnya hampir sama. Loh, Tuhannya ngomong nggak kalau misalnya ini yang di perjanjian baru, Tuhannya ngomong nggak itu anak yang akan lahir itu sebenarnya firmannya Bapak. Nah gitu. Itu firmannya saya itu jadi manusia. Ada nggak Tuhan yang ngomong kayak gitu? Ya ada lah. Nah di mana? Kalau ada salah gua. Tapi kalau nggak ada, terima kenyataannya. Kalian mengimani sesuatu dari fitnah gitu. Kan di dalam Al-Quran juga ada tuh tentang kalimat Allah. Isa dari kalimat Allah. Terus kenapa Al-Quran nggak ditempel di belakang kitab Wahyu? Anda bukan, maksudnya saya mengatakan bahwa di Al-Quran juga ada yang mengatakan yang sama dengan Alkitab. Artinya lu tidak mengimani Al-Quran kan? Sekarang coba perjanjian baru lu ada nggak? Firman ini adalah Tuhan itu sendiri, firman ini menjadi manusia. Tuhannya ngomong kayak begitu ada nggak? Ada. Nah, di mana? Supaya gue salah nih. Supaya gue salah. Sebentar, ya kalau mesti buka lagi. Silahkan dibuka. Gue kasih waktu 3 minggu. Oke, 3 menit saja. Oh, 3 menit, oke. Ya, Ikhwan, ini ke perpus dulu ya. Si siapa namanya? Si Martin Chris. Silakan Bang Handi diisi dulu. Ini Umar nelpon. Udahlah Chris, pakailah akalmu bro. Bedakan antara manusia dan Tuhan. Jadi aja Chris, saya mau nanya lu, Anda memakai apa membedakan manusia dan Tuhan? Pakai iman atau pakai akal? Akal, Bang. Gimana? Akal. Akal. Untuk membedakan manusia dan Tuhan jelas pakai akal. Pakai akal. Tetapi untuk memahami pekerjaan Tuhan pakai iman. Ntar dulu kayak pekerjaannya. Jadi pakai akal. Jadi akal dulu yang memfilter, meneliti. Nah, setelah akal memutuskan, oh ini loh manusia, ini loh Tuhan. Baru kemudian dipercaya, baru diimani. Betul ya? Saya lahir dalam kondisi Alkitab itu kan sudah ada, tinggal saya membaca saja. Saya tidak perlu berpikir lagi. Enggak buang dulu ke Alkitabnya deh, enggak pakai Alkitab dulu nih. Gitu ya. Kita refresh dulu deh. Kita refresh dulu gitu ya.
Anggaplah kita mundur kita di zaman Yesus nih. Coba bayangkan kita di zaman Yesus. Martin ada, saya ada. Oke? Bisa direnungkan? Iya. Renungkan. Tiba-tiba Yesus datang di depan kita. Manusia ganteng begitu. Terus dia nggak ngomong apa-apa. Secara akal yang datang itu manusia atau Tuhan? Menurut akal Anda itu, Martin? Ya kalau dia datang berdiri saja ya pasti beda ceritanya lah Bang. Berarti dia adalah manusia berdasarkan akal, betul? Betul. Betul? Betul Bang. Ah, betul. Nah, seiring dengan perkembangan, kita masih hidup nih. Wah, kita lihat dia bermujizat. Tiba-tiba dia bisa menghidupkan orang mati. Lazarus lah misalnya. Kita lihat dia, wih, hebat sekali ini anak orang. Bisa menghidupkan orang mati. Secara akal dia masih tetap manusia atau bukan lagi manusia? Menurut akal kamu, Tin? Masih manusia. Masih manusia. Jadi selamanya dia, apapun dia lakukan, dia adalah manusia. Manusia Bang. Manusia. Sekarang kita ada di zaman modern nih. Kita tidak ada di zaman itu. Tapi ada bekas-bekasnya. Anggaplah tertulis di Biblemu seperti itu. Nah, apakah akalmu itu masih menganggap dia adalah manusia waktu dia bermujizat, atau kamu berubah pikiran? Bagaimana, Tin? Masih manusia. Itu secara akal, betul? Ya memang di Trinitas itu kan dia manusia Bang. Oke. Nah, sekarang coba tak masukkan imanmu, Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia. Tetap manusia. Ah, sekarang ada kemajuan. Artinya Yesus bukan Tuhan. Karena Anda ini sudah fungsikan akalnya. Oke, Tin? Di Trinitas itu memang dari dulu Yesus itu manusia. Kemudian nanti dia naik ke surga. Nah, itu yang nanti dia sudah dianggap sebagai Allah itu sendiri. Oh, mau dia Trinitas mau enggak? Yang jelas itu kan Yesus itu bukan Trinitas. Dia kan personal, satu. Oke? Ya betul, tetap satu Bang. Tujuannya Tetap satu. kepada Oke. Allah itu sendiri. Nah, jadi Yesus itu pribadinya Yesus tetap satu, nggak ada samanya di dunia ini, betul? Yes. Oke. Jadi Yesus itu tetap dia berdiri sendiri, satu pribadi, sidik jarinya jelas, identitasnya jelas. Dia adalah manusia. Manusia. Nah, manusia. Sekarang kita melangkah nih, tahap kedua. Bisa nggak ini manusia disetarakan dengan Tuhan? Coba secara akal dulu. Saat dia di bumi tidak bisa Bang. Manusia. Tidak bisa. Artinya tetap selama di bumi tidak ada yang bisa ya menyetarakan Tuhan itu, termasuk Yesus. Nggak bisa disetarakan dengan Tuhan. Oke, selama di bumi lah. Oke dulu ya, bertahap. Iya. Jadi ini akal masuk, akalnya masuk, imannya juga oke. Betul? Betul. Tidak mungkin nanti Betul. kita makan bersama dengan Tuhan kan waktu itu. Entar dulu, ini masih di bumi dulu nih. Jadi imannya, akalnya masuk, imannya juga enjoy. Jadi saling berkesinambungan, artinya sinkron gitu loh. Akalnya sehat, imannya juga mantap. Karena manusia ini tidak mungkin setara dengan Tuhan. Deal? Yes, betul. Deal. Nah sekarang Yesus sudah tidak ada di muka bumi. Dia udah, menurut di Bible udah pernah mati, terus dihidupkan kembali ke surga. Iya. Nah sekarang secara akal, apakah Yesus di surga ini tadinya manusia di bumi berubah menjadi Tuhan, atau tetap dia menjadi manusia? Coba akalnya dulu. Kalau sudah di surga ini sudah di luar batas kemampuan kita nih Bang.
Karena yang mengutus roh kebenaran itu kan Yesus. Taruh dulu, jangan dulu mengutus. Ini kita jangan kerjaannya dulu nih. Dia ini di bumi secara akal dia manusia. Ya. Ya, imannya juga enjoy mengatakan manusia. Jadi sinkron antara akal dan iman. Nah, sekarang sampai di surga nih Yesus. Menurut akalmu, apakah tetap dia sebagai manusia makhluk atau dia berubah? Coba pakai akal menjawab. Sebentar ya. Kalau kita pakai akal, ini sebentar saya tanya begini. Nabi Isa itu diangkat ke langit ngapain di atas? Maksudnya Nabi Isa ke langit gitu? Ya, kan di Al-Quran dikatakan dia di atas. Nanti Karena kemauan sang pencipta menyelamatkan dia, dibawa ke langit kedua. Tetap dia adalah Nabi Isa, belum berubah dia. Iya bang, maksudnya gini. Nah, gitu ya. Kita pakai akal kan, kita pakai. Iya, itu akal berdasarkan juga data, yaitu harus diimani gitu loh. Jadi nggak merusak akal ini dengan iman. Sinkron kan gitu ya. Dia contohnya Bang Fandi nih bang, dia kan seperti Bang Fandi, seperti saya fisiknya seperti. Terus dia diangkat ke langit kedua. Sudah ribuan tahun ini dia ngapain di atas? Dia buat apa? Dia duduk-duduk saja. Wah, itu nggak bisa Kita tidak perlu cari tahu lagi bang. Kita tidak perlu menggunakan akal lagi sih. Kita percaya saja lah. Kalau kita pikir-pikir ngapain dia di atas tuh sudah ribuan tahun? Oke, bagus. Kamu udah mulai maju kalau begitu. Jadi hal-hal yang goib itu nggak perlu terlalu dipikirin. Apa yang telah dilaksanakan sebagaimana yang terjadi itu kita nggak boleh mempertanyakan terlalu jauh. Misalnya Nabi Isa alaihissalam di langit kedua lagi ngapain ya? Itu pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Memang di situ iman masuk. Ya betul. Oke, begitu juga Yesus. Tapi kalau kita mau fungsikan akal kita, ini orang berubah bentuk nggak sih? Dia berubah status nggak sih? Yang dipertanyakan kan statusnya nih. Nah, kalau menurut iman Islam, sebagaimana datanya, tetap dia statusnya adalah manusia utusan Tuhan. Oke? Baik yang ada di bumi waktu itu maupun setelah terangkat di langit kedua. Nah, Yesus ini juga di bumi dia adalah manusia utusan Tuhan. Menurut kamu statusnya ini sampai di surga berubah status enggak dia? Tetap dia manusia utusan Tuhan atau berubahkah dia menjadi Tuhan? Gitu loh, Tin. Iya bang, itu di luar kemampuan saya. Tapi yang tadi dikatakan di Yohanes bahwa yang mengutus roh kebenaran itu yang kemudian katakan teman-teman Muslim itu adalah nubuat untuk Nabi Muhammad. Sementara di situ dijelaskan bahwa yang mengutus roh kebenaran itu adalah Yesus. Udah, bukan itu yang saya bahas, Tin. Kan tadi kamu udah bahas sama Bang Juma itu. Nanti pasti larinya ke sana. Ya, ini dua hal yang berbeda. Ini kita membahas ini Yesus ini sekarang jadi apa di surga? Mau sembuh rusak lagi, mau sembuh rusak lagi. Kita kan mesin itu kena Enggak gini Pak Ustaz. Pak Ustaz gini, kan Bang Andi tanya Yesus di surga itu ngapain? Saya terus mau jawab apa? Masa saya sudah ke surga baru saya lihat. Martin, coba pakai akal Martin. Mungkinkah Tuhan butuh surga Martin? Sedangkan surga itu ciptaannya. Mungkinkah Tuhan itu butuh surga? Berarti bersaran surga dong daripada Tuhannya. Ngadi-ngadi Martin. Kalau Tuhan menciptakan surga itu di mana dalilnya tuh Bang? Iya, pertanyaannya artinya Tuhan yang maha segala-galanya butuh surga gitu. Ini bagus ini Ustaz Hanafi. Iya, Di mana makanya, apa lanjut. dia tanya di mana tertulis Tuhan menciptakan surga gitu katanya. Oh, Bagus itu. bagus. Enggak, maksudnya dia nanya di Bible ya. Maksudnya dia nanyanya ke Bible bukan Al-Quran. Iya, Ustaz Tahta yang tahu tuh. Mainkan Ustaz Tahta. apanya? Mantap, oi. Di Bible ada nggak surga diciptakan, Ustaz? Tahu di Bible gimana? Di Bible, di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada nggak surga diciptakan gitu? Nggak nemu. Enggak nemu gue juga. Iblis aja gak ada diciptakan di Bible. Ya, jangankan iblis, malaikat nggak diciptakan. Kalau Iya. iblis itu sepengetahuan saya bahwa malaikat yang apa namanya? Berontak. Nah, ini salah pahamnya mungkin gini loh ya. Kalau di Islam itu jelas
bukan malaikat jadi iblis yang menyimpang, bukan. Memang iblis dengan malaikat itu awalnya di surga, Ajazil itu. Tapi karena tidak mau sujud, diusir. Kalau malaikat kan sujud dia. Tapi kalau di Bible, malaikat yang menyimpang akhirnya jadi iblis. Padahal dua sosok yang berbeda. Ya. Tapi dua-duanya ini dulu makhluk yang taat kepada Allah. Malaikat, makanya Ajazil itu luar biasa ibadahnya, sampai malaikat itu nangis, ya Allah kok bisa ya kamu ini Ajazil, kamu itu loh taat banget kepada Allah, bahkan kamu dijadikan panglima ketika memusnahkan jin di bumi, tapi kenapa kamu sekarang ini malah menyimpang, sampai gitu malaikat itu. Tapi kalau di Bible malaikat menyimpang jadi iblis. Padahal enggak. Iblis dan malaikat dua sosok yang taat kepada Allah awalnya, memang gitu. Itu masuk akal kalau dalam Islam. Lanjut. Oke, mungkin ada teman-teman Kristen yang mau naik. Nah gini aja, Tin, lu coba ada nggak sih pertanyaan lu paling sadis yang membuat akal lu berfungsi dengan jernih gitu loh? Ada nggak kira-kira? Apa ya, sabar. Kayak Karol suaranya Martin ini. Iya, Martin ini baik loh, Tad. Ini Martin ini kagak. Kayak Karol di Zoom itu, Karol suka nanya-nanya. Martin ini baik loh nanya, Ras. Ini saking baiknya dia tidak pernah tidur pagi waktu siang. Ya jelas lah, karena malam. Saya mau jangan menyambung tuh biar. Kenapa, Tin? Bener nggak? Apalagi Martin kalau tidur, Tad, sabarnya minta ampun kalau dia tidur. Sabar dia. Oke, gini. Jadi gimana? Yang sama-sama kita tahu bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah hanya dengan berfirman saja itu kan cuma Adam dengan Isa. Jadi tanpa melalui proses itu, tinggal Allah berfirman jadi. Allah berfirman jadi kan cuma yang pertama Adam dan yang kedua Isa terakhir. Dan menurut saya itu adalah nabi terakhir setelah Yesus itu adalah utusan terakhir. Tidak ada yang lain lagi, Bang. Jadi yang pertama Adam diciptakan melalui firman, kemudian yang terakhir Isa atau Yesus. Setelah itu tidak Tin, ada. anggaplah misalnya nih, itu dulu ya, Tad. Lanjut. Kata jelasinnya. Ini Tin. Anggaplah misalnya nih, lu kesampingkan dulu deh Islam, Al-Quran dan hadis ya, lu kesampingkan deh gitu ya. Anggap saja ajaran Nabi Isa alaihissalam saja atau Yesus lah yang kau anggap itu. Kira-kira kalau kamu mau melamar istrimu, calon istrimu, kau terus kawin dengan dia, kau pakai ajaran siapa? Tin? Coba ulangi, Bang. Itu Robert itu siapa? Robert itu. Siapa aja dulu? Pak Robert. Habis ini dulu Pak Robert ya, izin dulu ya Pak Robert ya. Oke. Oh, Kakek Robert. Santai aja, santai. Jadi gini lah Tin ya. Anggaplah kamu nggak mengenal Islam. Ya memang ya, terus kamu nggak mengenal Al-Quran dan hadis gitu ya. Saya ulang ya. Anggaplah pengajaran Yesus saja yang 3,5 tahun itu. Oke? Kamu kan berpegang di situ tuh. Iya. Nah, kau ada gadis yang kau mau lamar jadi istrimu. Nah, bagaimana cara memulainya? Siapa yang mengajari kamu bagaimana prosesi hukumnya kamu mengawini istrimu? Siapa yang ngajarin kamu? Prosesi mengawin istri. Siapa yang ngajarin? Saya belum tangkap maksudnya, Bang. Mana ya caranya yang bahasa Indonesia loh, Tin? Anggaplah ini kan kamu nggak mengenal Islam. Oke, sekarang kamu
berpusat pada ajaran Yesus 3,5 tahun itu, betul ya? Iya, iya. Nah, sekarang kamu ingin melamar gadis menjadi istrimu. Terus ada prosesi pernikahan, perkawinan. Hukumnya seperti apa? Nah, siapa yang ngajari kamu gitu loh? Sumbernya dari mana kau ngawin istrimu? Siapa yang ngajarin? Coba. Niru ayam aja, Tin. Dikejar-kejar, kena, udah jadi gitu. Niru ayam. Gimana coba? Sedangkan ini saya tambahin, sedangkan Yesus nggak pernah ngajarin cara kawin loh. Nggak ada loh Yesus ngajarin. Hanya nanti kalau Nabi Abraham itu siapa yang nikahin tuh, Bang? Ya, larinya juga kan ke nabi yang lain, gimana prosesinya? Sama Lu mau saja. ikut acara apa? Secara Yahudi gitu? Kan pertanyaannya sama saja kan? Nah, Nabi yang lain itu siapa yang nikahin? bukan itu masalahnya. Ini sekarang ini loh. Betul, Bang. Pertanyaan itu kan sama saja sebenarnya. Ya mereka itu menikah sesuai syariat mereka di zamannya, Tin. Ya lu samain di zaman dulu, di zaman para nabi. Ini di zaman now. Itu loh pertanyaannya. Siapa yang kau tiru? Siapa yang kau tiru? Siapa yang ngajarin lu gitu loh? Gak ada wong Tuhan saya dan nikah gitu loh, Tin, biar enak. Nah, tinggal jawab. Nggak ada karena Yesus nggak ngajarin. Artinya pertanyaannya sama saja dengan Nabi Ibrahim siapa yang nikahin, kan begitu, sama saja pertanyaannya itu, Bang. Ya kalau Nabi Ibrahim alaihissalam menikah itu sebagaimana adatnya, perintahnya di waktu itu. Gitu loh ya. Jadi kita nggak boleh menghakimi bagaimana para nabi sebelumnya menikah. Ya seperti itu apa adanya. Ini di zaman sekarang ini loh, nampak di depan mata. Gitu loh. Ya Pak Yusuf juga menikahi Maria kan nggak tahu kita bagaimana caranya. Tapi kita kan nggak boleh menistakan, kita boleh mengadili salah apa enggaknya dia mereka itu kan gitu. Nah ini di zaman sekarang ini loh, siapa yang ngajarin lo? Itu loh maksudnya, Tin. Oke, paham? Saya lahir dengan sudah ke budayanya begitu, ya saya ikut saja, Bang. Ya berarti kau ikut budaya ya nggak mengikuti ajaran Yesus, karena Yesus nggak ngajarin. Makanya perlu lagi kata Yesus, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dia akan selalu datang menyertai kamu. Karena Yesus memang ngajarin itu syariatnya belum lengkap. Hukum perang dia belum ngajarin. Hukum riba belum ngajarin. Hukum bagaimana menikah dia ngajarin, banyak sekali yang dia tinggalkan, belum disampaikan. Itu maksudnya, Tin. Masa kamu nggak mau mengerti sih maksud saya? Tapi alasan itu tidak masuk di akal, Bang. Gini, Udah ganti pemain, Tin. Ya udah. Silakan Bang Andi, itu Om Robert, Om kita dulu di. Ya silakan Pak Robert, mau ditanggapi Pak Robert, nanti ditanggapi Ustaz Atta. Silakan Pak Robert. Ya, biar dengan Bang Juma aja. Tentang pernikahan dalam Kristen kan, Ya. itu ada di ini apa di tertulis itu, kalau saya lihat ada di Korintus ya, 2 Korintus berapa itu? Artinya Paulus lagi yang memberikan aturan ya, bukan Yesus. Paulus dapat referensi dari ajaran kasih itu kan, dari tentang Kristus kan. Persoalannya ini Pak Robert, Yesus kan nggak pernah ngajarin menikah, nggak pernah memberi contoh. Coba kita baca di Korintus, nanti itu referensinya ada. Nah, secara ini memang nggak ini, tapi nanti ada ditulis di Korintus berapa sama tentang pernikahan ya. Korintus, dan itu luas itu nanti sampai ke perjanjian lama itu masalah. Ya nggak Korintus ke perjanjian lama nggak connect Pak Robert, nggak ada hubungannya Korintus. Korintus kan untuk Korintus. Nah, tunggu pernikahan, tunggu. Tadi sudah itu pernikahan. Ya sambil nunggu gimana Ustadz ini, Ustadz hukumnya. Kasih waktu dulu, saya bisa yang lain dulu ya. Kasih Iya, waktu saya silakan nyari dulu. 3 menit lah ya. Oke. Iya. Supaya saya nggak Ya. berasumsi. Ya ditanggapi Tad. Ya, terima Ustadz kasih. Atta ditanggapi. Apanya tanggapi?
Jadi tanggapi mengenai kok nggak ada ajaran Yesus, gimana ngajarin orang menikah loh sama Kristen itu? Iya, memang apa ya, ajaran Yesus kan cuma 3 tahun. Makanya banyak yang ingin aku sampaikan tapi kamu belum dapat menanggungnya. Atau maksudnya, tapi aku sudah mau diangkat oleh Allah, ibaratkan gitu. Ya sudah selesai sampai sekarang tugasku sudah. Tapi nanti akan ada ya yang meneruskan. Kalau dalam Al-Qur'an itu As-Saff ayat 6 itu. Mubasyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismu Ahmad. Tapi jangan khawatir, nanti akan ada nabi setelahku. Ya, yang diutus untuk seluruh dunia, yaitu Ahmad atau Muhammad. Ya benar itu, setelah Nabi Muhammad ini datang, memang sempurna. Buktinya ayat yang terakhir yang turun ke Rasulullah setelah itu wafat beliau, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah sempurna agama ini. Maksudnya sempurna itu apa? Umat Islam jangan khawatir, apapun sekecil apapun ada dalilnya gitu. Ada caranya. Makanya kata Rasulullah, taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamasakum bihima kitabullah wa sunnah. Kalian tenang ya, aku meninggalkan 2 perkara. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah Al-Quran, wa sunnah hadis. Ya udah, aman kita. Beda dengan Martin, ditanya apapun, tidak tahu saya tata. Karena Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku sampaikan. Gitu. Ya Kristen kayak gitu. Apa-apa dah punya dalil. 3 tahun. Ya. Kalau Nabi Muhammad berapa? 22 tahun lebih. Itu. Lanjut. Menurut Pak Robert dilanjutkan oleh Korintus, oleh Paulus. Gitu Pak Ustaz. Syariat itu, ajaran-ajaran itu harus melalui utusannya Allah. Allah memberi ajaran kepada manusia melalui utusan. Siapa utusan di situ? Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Yesus rasulan ila bani Israel, untuk Israel. Melalui Yesus. Bukan melalui Paulus ya. Kalau Paulus beda lagi itu. Ya, berarti Paulus utusan dong. Yang utusan itu Yesus. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Nah, ini ajaran yang sebenarnya. Hanya saja dia ditolak. Gak ada. Utusan sudah tidak ada, tiba-tiba ada orang memberi syariat. Bukan Nabi. Ya penyesat itu namanya. Sama seperti Nabi Muhammad misalnya. Dia sudah wafat, tiba-tiba ada orang yang menambah-nambah syariat. Bid'ah itu namanya. Wong dia bukan utusan kok nambah-nambah. Firman Tuhan itu sudah cukup ketika para nabi itu. Kalau di zamannya Nabi Muhammad, ya udah Nabi Muhammad Quran hadis, gak boleh nambah-nambah lagi. Orang-orang setelah beliau, sahabat, tabiin, tabi'in, gak boleh nambah. Gitu lah ya. Jadi menurut Ustaz Tata, apa yang disampaikan Paulus itu tidak berkesesuaian dengan apa ajaran Yesus, begitu ya? Iya, seharusnya kalau ada orang mengaku-ngaku pengikut Yesus yang meneruskan ajaran Yesus, kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka ini kan mengikuti Nabi Muhammad. Nah, mereka meneruskan Quran dan hadis yang diterima oleh Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bukan menambah ajaran lagi, tapi meneruskan ajaran yang sudah dia terima dari Rasulullah. Ya, kalau Paulus kan enggak. Paulus itu malah lebih banyak ajaran-ajaran yang dibawa oleh Paulus daripada Yesus. Coba, manusia mengalahkan utusan gitu. Lanjut. Ya, itu jawabannya Pak Robert. Udah ketemu Bang? Halo. Ya, gimana Pak? Ya. Kalau Yesus mengajarkan kalau kita sudah nikah, ya tidak boleh lagi bercerai, itu dia ajarkan. Jadi kalau sudah menikah itu yang diajarkan. Jadi kalau masalah pernikahan itu kan kehendak daripada kedua pihak, yaitu suami dan istri. Kemudian Yesus nggak ceritakan bagaimana cara, tapi Yesus langsung mengatakan bahwa kalau kalian sudah bersuami istri, ya istrinya hanya satu saja ya. Kemudian
Nggak boleh bercerai. Kalau bercerai itu kecuali zina, kalau kecuali zina itu ya dimungkinkan untuk. Tapi itu Gak ada pun, dalilnya itu Om, itu gak ada. ini ada di Matius 5:32. Enggak, itu membahas perceraian itu, bukan membahas masalah pernikahan. Ingat ya, nikah dengan cerai itu dua hukum yang berbeda. Kalau rukunnya nikah itu ada 5 kalau dalam Islam. Kalau cerai cukup 1 kalimat atau 2 kalimat, kamu saya cerai, terjadi. Tapi kalau nikah harus ada mempelai 2, wali, saksi, ijab kabul. Jadi dua hukum yang berbeda cerai dengan nikah itu. Dan di dalam Bible gak ada. Kalau menikah harus 1 dan tidak boleh cerai. Memang tidak ada. Cerai dalam Bible memang gak ada. Karena memang Yesus ini diutus belum sempurna. Nah kalau dalam Islam sempurna. Ada pernikahan, ada cerai. Kenapa kok ada perceraian? Karena menikah ini harus dua-duanya bahagia. Contohnya, ada seorang suami istri. Suaminya ini tidak ngasih nafkah, kejam. Istrinya menderita. Wong pernikahan itu dua-duanya harus bahagia. Ini kok malah tertindas terus istri ini. Maka ada hukum cerai supaya wah ya udahlah, masih banyak kok orang yang baik, laki-laki yang baik. Cerai saja. Ya. Nah, gitu maksudnya apa? Masa kalau tidak ada hukum cerai berarti kalau seorang suami selalu menindas istrinya tidak bahagia, ya tidak dikasih nafkah, gini-gini. Kalau tidak ada perceraian, berarti seakan-akan pernikahan itu cuma di laki-laki doang. Kalau dalam Islam enggak, dua-duanya harus bahagia. Kalau salah satunya tidak bahagia, misalnya istri boleh mengajukan cerai. Namanya khulu namanya. Kalau di Kristen kan tidak boleh. Berarti seakan-akan pernikahan itu hanya untuk laki-laki yang bahagia. Gitu. Oke, pernikahan itu kalau saya lihat sudah diatur di ini kan di Ulangan ya. Ulangan 24 ayat 1. Kemudian Matius 19. Nah itu tentang Matius 19:6. Nah, apabila ini di Matius, jadi masalah pernikahan itu kan sudah diatur di Ulangan ya tentang. Jadi Gimana coba bacanya, prakteknya gimana coba? Ulangan berapa Pak Mart? Ulangan 24 ayat 1. Dan apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadikan suaminya perempuan dan menjadi suaminya, dan jika Caranya gimana? ya Itu mau untuk perceraian ini Bang, perceraian itu. ya maksudnya ya kalau saya belum dapat ayat yang bagaimana pernikahan, tapi sudah langsung menjelaskan tentang kalau kamu sudah mengambil istri berarti kan itu berbicara tentang pernikahan kan. Yang ditanya ini Pak Robert, bagaimana cara mengambil perempuan itu dijadikan istri, apa hukum dan syaratnya? Nah itu ada banyak diajarkan di Taurat ya tentang Loh nggak ada. pernikahannya orang Yahudi itu kan. Itu kan pernikahannya orang Yahudi kan ada itu. Nah itu kalau saya lihat orang Kristen tuh ya mengadop ke sana ya masalah pernikahannya itu. Kemudian setelah kita sudah memilih pasangan ya itu kemudian tata caranya memang kalau saya nggak salah itu di tanak ya. Nah kemudian kalau kawin kan kayaknya berupa kayaknya Disalah aja tadi kalau mau bicara, disalah aja nggak apa-apa. Pak Robert baik kok, nggak apa-apa. Caranya gimana Om? Nah, Jangan itu saya cuma belum- kalau dalam Kristen ikut di dalam Taurat misalnya. Di Taurat itu gimana caranya? Kalau dalam Islam kan jelas ya. Fi arkani nikahi wa ghairiha Nah, arkani ini, saya terus terang gini Ustadz, Gimana? saya ini jadi PR buat saya. Eh. Nggak mau berasumsi nanti saya dibilang Kenapa harus PR Om? Om dulu itu waktu di gereja gimana nikahnya itu? wah iya kita ada pranikah. Kalau saya mengikuti itu saya ada pranikah, kemudian kita kira-kira 3 bulan tuh paling cepat ya. Itu pranikah dulu, itu kita ada katekisasi, ada macam-macam tuh. Jadi itu dari ayat-ayat juga. Waktu itu kan saya belum terlalu banyak, udah 30 tahun yang lalu ya, hampir 30 tahun. Jadi saya agak lupa. Kemudian tapi
semua itu tidak keluar dari ayat-ayat kalau saya lihat ya. Tapi ayat-ayat itu saya nggak kuasai waktu itu. Ya pokoknya nikah itu sakral sekali bagi Kristen ya. Sebabnya ada pranikah, berarti kan nggak ujuk-ujuk langsung nikah, nggak kalau di Kristen. Gimana pranikah itu gimana? Apa yang dilakukan? Waktu pranikah ya kita diberikan nasihat-nasihat kalau menjadi suami istri harus begini, harus begitu, harus begini, harus setia kepada Tuhan ya, setia kepada istri ya. Tapi nggak boleh nyoba-nyoba gitu, Om. Misalnya nyoba, nggak boleh. Nggak boleh, maka ada pranikahnya. Nggak langsung ujuk-ujuk nikah gitu. Jadi yang standar adalah ya kita harus ada pranikah. Kecuali mungkin yang ada masalah-masalah tertentu ya itu saya juga nggak terlalu banyak menguasai itu. Nah tapi kalau yang standarnya adalah kita menjalani pranikah kira-kira kalau nggak salah saya itu 3 bulan ya. 3 Kapan bulan. nganunya? Lama banget kapan nganunya? Ya, itulah, itu kan sekalian ini mengetes ya, menguji ketaatan kita ya, maksudnya menguji tentang benar-benar nggak kita mau nikah ini kan. Jadi ada semacam pranikah itu semacam ujian, semacam teori bagaimana menjalankan rumah tangga, tapi semua itu didasari dari ayat-ayat Alkitab kalau saya lihat ya. Banyak sekali tuh ayat-ayatnya itu, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian. PR aja lah, Om. PR. Silakan yang lain. Kores. Itu yang saya alami. Dan saya apa? anak saya Lanjut, juga terjamin. Kamu ini udah dapat 500 nggak mau kerja. Waduh, iya bener. Ya udah saya kerja. Itu tata. Jadi yang pengalaman yang saya alami, kemudian saya lihat anak saya waktu nikah juga, mereka nggak ujuk-ujuk ada pranikahnya juga. Dan Nah kan gini Pak Robert ya, kita langsung aja deh. Dalam pernikahannya Kristen itu barang siapa dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia, kan gitu ya? nah berarti kan itu mengutip ayat-ayat di perjanjian lama itu kan. Itu mengutip perjanjian lama. Nah, Nah posisinya gini, kalau misalnya itu dipersatukan Allah, kenapa di Kristen kok yang mempersatukan malah pendeta? Cuak. pendeta, bukan gitu. Maksudnya pendeta menyampaikan bahwa kalian ini nikah. Pendeta hanya menyampaikan itu ayat-ayat itu bahwa kalian ini nikah. Itu kalian sudah komitmen, harus komitmen bahwa nanti kamu menjadi satu maksudnya. Nah itu kalau sudah kamu komitmen menjadi satu itu dianggap adalah itu dianggap atau diteguhkan. Oh diteguhkan. Ya, itu Nah iya kok diteguhkannya sama pendeta bukan sama Allah? Lah pendeta kan ininya Allah. Apanya Allah? Perpanjangan tangan dari Allah. Wih mantap wih, pendeta perpanjangan tangan Allah wih. Siapa itu yang apa? Mereka Yang kan mengatakan pendeta begitu itu? menjadi pendeta kan kalau di Kristen yang saya ya, mereka enggak ujuk-ujuk udah bisa baca Bible jadi pendeta. Itu kan ada sekolahnya juga. Kemudian ada yang satu lembaga yang meresmikan dia pendeta. Dia ada sekolah sarjana teologi ya. Oh jadi gitu. Nah, Sekolah ya, ada lembaga kapan? gitu. Setelah dia sudah sarjana teologi ya, nah, dia mau diteguhkan menjadi seorang pendeta di satu gereja yang harus itu menjalani hampir setahun tuh saya lihat tuh. Oh iya ribet ya ini. Ya, apa untuk menjadi pendeta itu ribet ya? Kalau di Protestan yang sanut begitu. Kemudian dia harus harus melayani Jadi umat. ada lembaga, ada sekolahnya, dan ketika sudah selesai Jadi sekolah gini, dia melayani gitu kan ya? Ini di Iya. Kristen saya sekolah teologi ya di lembaga yang resmi ya. Kemudian banyak GPIB ya. Nah, ini karena saya GPIB. Dia sekolah di teologi Jakarta sudah. Kemudian dia direkomendasikan untuk diteguhkan di satu gereja yang ada kesamaannya dengan sekolah teologi itu. Kemudian dia diberikan kesempatan di satu gereja GPIB yang di mana gitu.
Wah mantap ya. Jadi gereja diberikan kesempatan pendeta ini gitu. Nah ini jadi yang mempersatukan pasangan suami istri di Kristen itu pendeta, gereja, atau Allah sebenarnya? Tunggu dulu. Apa? Nah, jadi setelah dia sudah sarjana, dia ditugaskan, ayo kamu ke gereja ini menerima untuk kamu apa namanya? Jadi vikaris ya, vikaris itu. Vikaris. Vikaris itu menjadi Mantap. pendeta muda, pendeta praktek lah. Pendeta praktek. Mantap. Dia praktek kira-kira 6 bulan lebih lah. Setelah sudah beberapa program yang dia jalankan, kemudian program itu ya harus kriteria persyaratan sudah oke. Kemudian dia diteguhkan oleh gereja itu menjadi bukan oleh Allah ya, oleh gereja diteguhkan ya. Diteguhkan oleh Allah melalui lembaga gereja itu. Gereja itu kan ada pimpinannya. Oleh Allah melalui gereja. Nah, seorang pendeta itu. Tahu dari mana tuh? Ya. Tahu dari mana, Pak Robert? Yang sering saya lihat kan. Sering lihat Allah itu menasbitkan pendeta melalui gereja. Setelah dia udah vikaris kira-kira lebih dari 6 bulan kalau saya gitu ya. Jadi dia udah melayani umat di sektor ini dan tidak hasilnya dia tidak ada keluhan dari masyarakat yang dia layani. Dia sudah dianggap baik, memenuhi segala kriteria dan program yang dia diberikan. Iya, pokoknya di mata masyarakat keren lah pendeta ini, terpercaya lah. Terus? Terpercaya lah, kredibel lah. Kredibel, terus? Setelah itu ada temponya atau waktunya, maka dia diteguhkan di situ. Dia menjadi pendeta. Jadi bukan ujuk-ujuk saja sekolah teologi, sarjana teologi. Iya ngerti gitu. Pendeta itu dipercaya itu bukan karena Allah kalau menurut Pak Robert, menurut pendidikannya, lembaga yang mengeluarkannya kan gitu. Lembaga yang mengeluarkan. Nah terus kenapa? Pertanyaannya balik lagi ke awal gitu. Gue mau dibawa kemana-mana, larinya ke situ lagi. Kenapa yang mempersatukan orang-orang Kristen ini pendeta bukan Allah? Kan kita itu meyakini bahwa mereka pendeta itu kan pelayan Tuhan. Itu. Nah Tuhan mau menerima pendeta sebagai pelayannya? Iya kan, mereka adalah kelanjutan daripada para murid Yesus kan. Oke, nah jangan dulu pendeta deh, kita ke muridnya dulu. Ini bapak ini mengenal murid-muridnya Yesus, tahu mereka? Bapak siapa? Bapaknya Yesus. Yesus itu kan udah dibilang di Yohanes 10 apa mau pakai ayat, dia adalah gembala yang baik kan, domba mengenal dia, suaranya, dia juga mengenal para domba-dombanya kan, itu ada ayat. Nah, artinya Yesus yang kenal kan, Yesusnya yang kenal kan. Kayak belum baca Yohanes 10 itu. Iya makanya yang kenal murid-muridnya kan Yesus nih kan gitu. Nah muridnya aja nggak kenal dengan pendeta yang menjadi murid Yesus gitu, apalagi bapaknya. Nah sekarang pertanyaannya sama gitu loh, kenapa kok kekristenan itu berani-beraninya yang mempersatukannya itu bukan Allah gitu, tapi malah pendeta gitu? Ya itu pendeta mempersatukan atas seizin Tuhan kan. Nah di mana Tuhan mengizinkan pendeta yang mempersatukan? Kan mereka sudah diteguhkan apa maksudnya? Nah, yang neguhkan siapa itu? Lembaga, gereja, Yesus, atau Roh Kudus siapa? Kalau di kita ke lembaga ya, lembaga, bukan Yesus. Saya kasih contoh GPIB aja. Sementara kan saya ini anggota GPIB ya. Dulu saya waktu di Manado anggota Gemina, itu sama. Kan tadi udah itu GPIB. Kemudian Nah, ya itu. Lembaga itu resmi melalui sinodenya kan? Resmi. Jadi resminya dari lembaga bukan dari Allah. Ya kan, itu lembaga itu kan adalah wakil Tuhan. Mantap itu yang ditangguhkan Pak Robert dari tadi ngomong itu. Lembaga wakil Tuhan, woi. Gini, Kores di Bible. Gimana? Di Bible pun dibilang pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Lembaga itu pemerintah. Pemerintah aja tuh wakil Tuhan ya. Kenapa nggak? Nah kalau misalnya pemerintah yang wakil Tuhan, kenapa yang menikahin malah lembaga? Ya pemerintah kan punya Kementerian Agama gimana sih? Jadi gini konsepnya ya, gini Pak Robert. Paparkan ke kamu yang udah eselon berapa? Jadi gini ya, ini kan pertama kan
Siapa yang dipersatukan Allah gitu kan? Ini tugasnya Allahnya Kristen nih. Allahnya Kristen itu harusnya mengawini orang-orang Kristen. Maksudnya Betul. memperkawinkan gitu. Tapi akhirnya diwakilkan oleh Begini, kalau wakil Allah, Pak pemerintah. Pemerintah nanti mewakilkan lagi ke pendeta. Terus aja diwakilin ini. Nggak ada yang mau ngambil tanggung jawab. Yang mengawin, kalau di Kristen saya, Ya. yang mengawinkan itu adalah catatan sipilnya ya. Oh, bukan Allah. Bukan, nanti Oh, aduh. hasil daripada catatan sipil dikawinin kan, dinikahi lah mereka sama catatan sipil. Hmm. Dan pernikahan itu dibawa ke gereja untuk diteguhkan, begitu. Jadi sebelum ke gereja itu udah kawin mereka sebenarnya. Ya, di catatan sipil sudah tercatat catatan sipil, mereka dinikahkan di catatan sipil. Oke, Hasil jadi dari- sebelum gereja itu sebenarnya bukan menikahkan, Bukan tapi gereja itu menikahkan. meneguhkan. Iya, Oke. Nah, iya, terus betul. kawinnya sendiri gimana itu caranya? Kawin kan ini luas nih artinya. Nah, mantap. Tapi kan undang-undang kita bukan undang-undang pernikahan, enggak kan? Undang-undang perkawinan tahun 74. Kan? Nah, ya. Nah, itu kalau dalam Kristen kawinnya itu gimana? Sampai sah disebut suami istri itu gimana? Nah, Ngapain setelah mereka? mendaftarkan diri di setelah mereka ikut pendidikan selama 6 bulan atau dibilang pra itu kan, Hah? kan? Mereka diwajibkan supaya resmi dinikahkan oleh negara. Gitu. Oh, jadi negara yang menikahkan, bukan Allah ya? Negara menikahkan, kemudian mereka hasil pernikahan dari negara dicatat oleh negara, kemudian dibawa ke gereja diteguhkan, bukan. Jadi gereja tidak mengawinkan itu. Tidak mengawinkan, tapi Sebab meneguhkan. gini, Nah, masalahnya gini, terus gimana kawin ada di sebab sipilnya itu akibat. gimana? Sebab ada sebab akibat. Nanti kamu cerai, Tuhan yang disalah-salahin. Nah, gitu kan. Lo bukan Tuhan cerai kan ngadunya ke dia Tuhan gitu. Masa Tuhan jadi pihak ketiga gimana sih? Jadi gini, awalnya gini. Gimana awalnya? Kita Coba suka gini konsepnya. Ini ada Pak Robert nih. Ada perempuan yang ingin Pak Robert sahkan menjadi istri. Nah, itu pertamanya tuh gimana tuh? Coba. Begini, pertama kan Dalam kita Kristen ya. cari tahu siapa ini. Oke, cari tahu dulu. Terus Udah cocok yang dibilang pacaran kan itu. pacaran. Oh, pacaran itu Udah Kristen suka ya? sama suka. Oke, suka sama. Kita lanjutkan kita ikat nih suka sama satu untuk disatukan mau. Dia oke, sudah. Kemudian ayo kalau gitu kita lapor ke gereja, nanti kita dibimbing untuk pranikah. Nah itu sebelum ke gereja kan gereja cuma laporan doang gitu. Nah, Ya, laporan. bersatunya itu gimana? Sebab kan mau jadi jemaat situ kan. Pernikahan Iya, bersatunya itu gimana gitu loh. Apakah kamu cuma gini nembak doang, kamu mau jadi istri saya? Oh, ya, saya mau jadi istri kamu. Nggak tahu Ya, lah, kalau itu gitu kan kita suami istri gitu. Cara itu kan nggak perlu saya ajarin, masa kan sekarang udah banyak ini Ini kita Islam ya. Ini pelajarin, ini Islam nih. Dalam Islam itu untuk menjadi menikah, ini pengajaran Nabi harus ada wali, harus ada saksi, harus ada mempelainya dan mempelainya ini mukallaf. Lalu kemudian harus ada ijab kabul, lalu kemudian mahar, gitu kan. Jadi 5 nih persyaratannya. Salah satu tidak terpenuhi, batal itu nikah. Itu nggak bisa bersetubuh, jatuhnya zina gitu. Fasak, pernikahannya fasak. Nah, kayak gitu. Nah. Kayak gitu dalam Islam. Nah, kalau dalam Kristen itu untuk menjadi suami istri itu gimana gitu? Oh iya oke. Terima Mantap kasih. ya. Jadi pertama kan kita suka sama suka dulu. Suka sama Baru suka. kan, kalau mau ikuti adat istiadat Indonesia kan ya cowok harus kasih tahu dong sama orang tua cewek bahwa saya suka sama anak bapak. Nah, kemudian anak bapak juga suka sama saya. Bagaimana kalau kita lanjutkan dengan pernikahan? Oke, setuju. Belah pihak orang tua. Ini kalau hambatan-hambatan banyak itu, tapi kita ke konteks setuju aja lah. Kedua Oke, belah pihak sudah itu lamaran ya. bikin lamaran, lamaran pertunangan, kemudian lanjutkan ke pernikahan. Nah, udah lapor ke gereja. Nah ini dari tadi bagian pernikahannya itu langsung di skip. Oh, lanjut gereja, nikahnya gimana? Nah, udah lapor gereja bahwa kami sedang bertunangan mau dilanjutkan ke pernikahan. Oke, kalau gitu gereja bimbing karena kalau dia itu umatnya kan. Terus? Kewajiban dari lembaga gereja untuk membimbing yang disebut
pranikah. Setelah pranikah selesai, oke kalau gitu kamu harus daftar ke catatan sipil. Nanti di sana catatan sipil akan menyatukan kalian atau untuk menikah. Ganti itu- topik aja biar berdalil kita nanti gimana. Iya boleh. Dari tadi kita lihat Om Robert ini gimana sih? Om Robert ini ribet. Jadi Pak ribet wendur. iya, ganti aja topiknya Om. Kasihan kok orang muter-muter. Saya bilang itu PR tapi tetap paksakan ya. Udah apa yang saya tahu aja. Ya udah deh Pak. Ya udah kalau gitu udahan aja ya Pak Robert ya. Dulu ini. Ya udah. Kok harus saja muji saya. Aduh, keren. Dengernya pusing Om. Lucu banget. Nggak paham saya Om. Ganti aja Om. Ini jangan-jangan Pak Robert belum nikah lagi ini jatuhnya ini. Saya nikah waktu itu tahun 91 Kores. Iya maksudnya gini, apakah di mata Tuhan itu pernikahannya sah atau enggak kan kita nggak tahu gitu karena nggak ada Yang rukun-rukunnya. mengesahkan itu Tuhan. Yang meneguhkan itu adalah Tuhan melalui lembaga gereja. Melalui lembaga. Nah itu di mana dalilnya? Ada itu, aduh saya lupa. Banyak itu kan ada. Ayo ganti topik lah. Sip ganti topik. Ayo, jadi mau bahas apa? Yaudah Pak Robert nanya aja ke Islam, Ustaz Tata yang jawab nanti. Kan selama ini kamu tahu saya nggak bisa tanya. Saya Nggak bisa nanya ya, maunya ditanya ya. Itu Kores kan rajin nanya-nanya. Ya udah gini deh, gue nanya nanti Ustaz Tata lanjut ya, gue nanya nih. Pak Robert ada foto Yesus di rumah? Ada. Nah, itu foto Yesus itu foto daging atau foto roh? Ya mana bisa roh dipoto, gimana sih? Jadi jawabannya? Itu digambar ya, digambar dilukis. Nah itu yang dilukis itu apa dagingnya atau rohnya? Dagingnya lah. Oh, berhala dong. Kemanusiaannya lah gitu. Oh, kemanusiaannya. Berhala dong. Loh, nah kecuali saya nyembah itu foto, itu berhala. Kalau bikin apa lukisan kan enggak. Atau majang foto kan asal itu tidak disembah, enggak jadi masalah. Waktu Pak Robert berdoa, bayangin wajah yang di foto itu nggak? Ya, saya berdoa yang ini apa? Ya, saya meyakini Tuhan ada itu. Oh, nggak ngebayangin wajah ya? Yesus itu ada gitu kan. Dan gini, kalau saya terus terang. Saya waktu 2010, saya bersyukur. Pak Robertnya nggak? Dari tadi nggak mau jawab langsung ini. Dengar. Apa? Saya kan pernah sakit kanker itu sampai stadium 4. Sudah mau mati lah 2010 itu. 2010 oke. Istri saya bilang kamu operasi, saya ngotot enggak, saya pasti sembuh. Saya ngotot udah 1 minggu, kamu harus dioperasi. Teman-teman juga bilang harus operasi, udah tahu kok saya kanker itu usus waktu itu. Nah, kenapa? Pikir saya nanti sembuh. Tapi teman-teman sama istri udah ngotot. Kalau kamu nggak mau dioperasi, udah bikin aja surat surat terakhir. Wasiat. Oh wasiat. Oke. Tahu-tahu saya mimpi didatangi oleh, saya yakin tuh Yesus, tapi mukanya nggak seperti yang saya lihat di foto itu. Lebih muda. Oh gitu. Lebih muda lagi. Lebih muda lagi, lebih inilah mantap lah kalau saya lihat. Oh, Dia gondrong. nggak ngomong apa-apa. Belah pinggir, belah dua. Ya. Belah pinggir atau belah dua? Aduh, itu saya udah nggak ini. Nggak inget ya? Nggak ini, pokoknya dia datang. Lu sampai rambut lu nanyain segala lu. Nah, habis itu saya cuma lihat, saya perhatiin rambutnya panjang memang. Nah, itu panjang. Kemudian saya buru-buru keluar. Maksudnya saya udah tahu dia mau pulang. Saya buru-buru itu keluar, persilakan dia mau pulang kan, mau keluar dari rumah saya gitu. Tahu-tahu dia udah di pesawat di pesawat helikopter, pesawat Apache itu, kayak Apache itu. Yesus naik Apache, helikopter Apache. Wah, yang saya lihat dia duduk langsung ngadep ke depan, nggak lihat saya lagi. Lalu yang pilotnya Yesus ngapain naik helikopter ini? Di helikopter. Ini mimpi saya kan. Oh di mimpi, ya. Ini Terus? mimpi saya. Kemudian
si pilot noleh ke belakang, dia sambil senyum sambil hormat gitu. Tato? Oh, jadi ada pilot, ada Yesus, Pak Robert, satu helikopter. Enggak, dia di dalam helikopter di depan pintu rumah saya. Helikopter itu ada di depan pintu rumah saya. Oh, Pak Robertnya di rumah. Oh, oke. Saya lari kan, saya lihat dia ada, saya lari ke luar. Maksud saya tahu bahwa dia mau pulang nih. Saya sebagai ini tuan rumah kan maksudnya menyambut dia mau pulang kan. Oh, dia mau pulang. Dia di dalam helikopter Apache itu duduk ke depan, enggak ngelihat saya lagi. Tapi Oke. saya bisa lihat tubuhnya, saya lihat ya duduk. Kemudian yang pilot ini saya ingat banget walaupun udah 14 tahun yang lalu ya. Yang pilot Apache itu ngelihat ke belakang sambil senyum dan hormat ke dia. Nah, kemudian hilang. Nah, udah bangun saya. Kemudian pagi-pagi saya cerita sama istri. Ini saya kok mimpi begitu ya, yang seperti yang saya ceritakan tadi. Udah, sekarang berangkat Pak, cepatnya udah bilang, berangkat ke rumah sakit kita. Pokoknya kamu nggak boleh nolak. Kenapa kok berangkat? Kamu tahu nggak itu mimpi? Saya bilang, kamu diajak berperang. Oh, perang apa? Perang ngelawan sakit kamu. Oh gitu, ayo. Saya langsung bangun. Pas Langsung bangun. Saya bangun. Jadi ini apa? Bangun ke rumah sakit. Yesus pulang ke sorga naik helikopter. Saya udah nggak tahu, pokoknya hilanglah itu cerita itu. Nah, kemudian sampai di rumah sakit, gitu. tahu nggak? Apa? Dokter bilang, aduh Bapak, dia periksa kan? Aduh, gimana Pak Dokter? Ini udah stadium lanjut Pak. Kalau gimana? Saya pulang dulu, mau ganti baju, mau apa? Nggak bisa. Bapak sudah nggak boleh pulang. Nanti sore Bapak sudah harus disuntik apa tuh, masukin obat apa untuk kelanjutan daripada CT scan dan segala macam. CT scan gitu kan. Terus Selesai itu apa? nanti tunggu Ikhwan, tunggu nanti di sini gongnya di sini. Lanjut. Saya bilang sih, Pak, saya kan masih bisa, nggak bisa Pak. Bapak nanti tunggu lagi 2 jam sudah mau disuntik itu obat yang untuk mau melihat apa segala macam penyakitnya. Ya udah, saya nyerah ya udah. Terus? Bilang, ya apa kata dokter ya, saya tentu udah. Jadi Pak Robert di rumah sakit lah ya, rawat inap. Sebab besoknya sudah mau tindakan untuk ini operasi. Belum operasi, kuras apa tuh dalam perut, semua minum apa tuh garam ini. Oh, dikuras ya. Obat ini apa namanya? Obat cuci perut. Cuci perut. Habis nanti 2 hari kemudian baru operasi, udah semua dites semua tubuh, darah udah sebab ini mau operasi, jadi jantung diperiksa, ginjal, macam semuanya. Buset, gede banget. Oke, ternyata ya alhamdulillah saya tuh bagus semua kan. Langsung ingat Allah ya. Darah bagus apa semua, oke, baru saya masuk kriteria untuk dioperasi gitu. Nah, terus pas mau dioperasi gimana? Mau dioperasi lucu lagi, maaf ya, ini sebenarnya nggak bisa. Itu kan harus bayarnya gila. Saya nggak punya. Lah Yesus datang pakai helikopter nggak bawa uang? Itulah mujizat yang saya dapat. Apa? Harus bayar, jadi harus bayar. Aduh, saya nggak bisa bilang. Pokoknya saya harus jual rumah lah, itu bisa. Aduh, ratusan juta kan. Jadi, kaget saya pegawai negeri. Ya kalau pegawai negeri pada waktu itu nggak berlaku itu Pak. Ada apa gitu, tapi ya cuma dapat 20 juta apa namanya itu, semacam BPJS gitu kan, tapi dulu bukan BPJS. Nah kalau saya pakai itu ya tetap kena bayar. Gitu. Udah diam aja, saya berdoa dulu. Saya bilang sama istri saya udah nangis. Aduh, kamu kalau nggak ada uang nggak jadi operasi. Yang jadi masalah kalau nggak jadi operasi, saya udah di CT scan. Nah pada waktu CT scan saya mau mati tuh, karena obat yang dimasukin ke tubuh saya nggak masuk, udah 3 jam. Nah obat apa busa itu, aduh saya udah mati lah tuh, saya udah kedinginan, ampun kan. Akhirnya bisa CT scan dengan susah payah saya bisa di CT scan, tapi di situ tolong mati. Kalau saya nggak bisa operasi, saya akan CT kembali, saya mati, saya bilang gitu. Aduh banyak cerita lah. Itu saya berdoa habis-habisan, saya juga berdoa habis-habisan. Atau ya udah, saya tahu pagi-pagi nggak ada mana. Pas saya mau datang itu perawat,
Perawat ambil ganti baju Pak, mau operasi. Nggak tahu pagi-pagi itu jam 7 ada pendeta datang sama saya, sama ibu-ibu, suruh doain saya. Oh ya kaget, ya nggak pernah undang. Nah yang doain, yang perintah itu teman saya ada di ikut lagi mimpin SEA Games di Korea waktu itu. Dia perintahkan, itu pendeta itu sekarang jadi ketua GPIB se Indonesia. Terus Pendeta itu. Nah kemudian pas lagi dibawa kan, lagi dibawa dorong sama itu perawat, datang itu, Pak Robert nggak boleh dulu operasi. Mana belum lunas. Aduh kaget saya. Nah, terus endingnya gimana ini? Endingnya gimana? Ya saya berdoa aja. Tapi yang jawab itu yang dorong. Sudah diurus sama ibunya lagi ke bawah tuh. Oh langsung pergi bisa. Bayangin ternyata juga istrinya cuma nego. Aduh pokoknya ceritanya mau malu. Dulu lah, aku mau keliling dulu, Anupin. Iya. Aku pengen tahu endingnya ini. Kanker, terus nggak bisa bayar. Terus akhirnya operasinya jadi nggak? Jadi itu luar biasa. Jadi operasinya. Nah, Terus sebelumnya lucu lagi nih, lucu. Waktu CT scan kan rumah sakit bilang ini bukan punya pemerintah, ini alat ini punya swasta yang di sini harus bayar sekian ya juta-juta lah. Saya kan nggak punya uang. Bisa dia udah kalau gitu bisa kasih waktu saya sebenarnya operasi jam 9. Mau masuk CT jam 9, boleh nggak saya kasih waktu kira-kira siang? Ya boleh Pak, duduk aja. Saya lagi duduk, datang teman-teman dari kantor, 10 orang. Oh Pak Robert mau di ini, mau di sini. Pulang-pulang mereka tinggalin uang lebih daripada itu. Kaget saya. si anjir. Jadi mujizatnya ini kesembuhan kanker atau dapat Ya, pinjaman dari uang buat awal operasi? Dari awal proses sudah susah, kemudian kesembuhannya tahu nggak? Saya harus divonis sama dokter, saya harus 52 kali kalau sudah habis operasi 52 kali. Aduh apa itu? Bisa lupa itu. 52 kali ini push up. Sinar kayak di Oh, sinar, oke. Ada, tapi saya nggak sinar, ada yang satu tuh. Harus 52 kali. Nah, aduh saya bilang, Tuhan, 52 kali berarti kan saya 5 tahun di sinar itu. Di sinar ya. Aduh, itu Jadi- kan sinar tuh, aduh mati. Oke, jadi ini maksudnya tuh Yesus itu mimpi helikopter itu bukan kesembuhan tapi Harus, dapat pinjaman uang gitu. Maksudnya itu. Macam-macam, bukan pinjam malah dikasih. Oh, iya itu maksudnya dikasih Iya, uang, dapat uang buat operasi ada gitu uang. maksudnya. Kemudian saya Oh alah, gua kira apa? Gua kira udah gua tungguin. banyak sekali yang saya alami lah. Terus endingnya saya bisa sembuh dengan sempurna dari stadium 4 dia lanjut loh. Nggak ada harapan saya itu. Enggak. Kalau misalnya kalau ini Pak Robert, kalau misalnya kanker stadium 4 itu masih bisa, tapi kalau udah termal, stadium lanjut. termal itu baru. Saya udah lanjut, stadium lanjut, coba tanya deh sama dokter. Jadi ini stadium 4 atau stadium termal? Stadium 4 lanjut itu dokter saya yang bedah bilang gini, Pak, kasus yang saya temui di Bapak itu ada 38 orang, cuma 2 Pak yang hidup setelah operasi. Dia bilang itu setelah operasi, setelah dibelek. Oh iya. Nah kemudian saya cuma 6 kali udah selesai dari 56 kali sinar itu 6 kali sudah selesai clear. Kemudian saya jadi pasien percontohan untuk 2 rumah sakit Darmais dan Iya, Pak Robert, kalau kayak gitu sih ini ya, kalau gua bilang tuh bukan maksud mengecilkan cerita, cuma kalau kayak gitu sih normal ya, karena ada dana untuk terus di treatment gitu. Karena selama ada dana untuk di treatment itu ya aman itu. Insya Allah aman gitu untuk operasinya. Gua kira tuh ceritanya tuh, wah saya kanker stadium 5, kemudian saya ke rumah sakit, tiba-tiba kankernya hilang. Gua kira kayak gitu tadi ceritanya. Kalau saya prosesnya bukan seperti ada yang begitu juga ceritanya, tapi kalau saya memproses
apa namanya medis ditempuh dengan proses politik. Saya dibentuk dari situ. Yang Ya bandel. pengennya, iya gue pengen ceritanya tuh yang langsung tiba-tiba sembuh gitu loh. Atau enggak gini loh Pak Robert, cuman ini ya Pak Robert ya, kalau dengar cerita Pak Robert itu kan sesuatu yang normal lah bagi kita orang awam ini, sesuatu yang normal. Nah yang gue pengen itu yang kayak gini loh, mujizat-mujizat kesembuhan itu ya. Misalnya ada orang tangannya buntung gitu kan, kemudian percaya Yesus sebagai Tuhan, tangannya tumbuh. Nah itu baru. Oh iya. Baru itu. Mujizat Tuhan kan banyak, bukan itu aja, macam-macam. Nah itu tapi belum ada aku nyari satu dunia mujizat kesembuhan itu nggak ada gitu, yang tangannya buntung terus tumbuh itu nggak ada. Ya itu memang nggak dicatat di. Nanti coba diadain ya. Ya nanti untuk Kores itu nanti. Oh, maksudnya gitu loh Pak Robert, kalau jualan kesembuhan itu yang spektakuler gitu misalnya. Waduh dulu saya. Buat saya itu sangat spektakuler ya, karena. Iya tapi kan buat kami yang mendengarkan itu biasa saja karena Pak Robert mengalami tentunya, ya Pak Robert memang mengalami gitu. Cuman kan kita sebagai pendengar itu kan kita sudah juga sering mendengar orang-orang yang penyakit kena kanker gitu, stadiumnya sampai stadium 4 lanjut, kemudian dia sembuh gitu karena apa? Karena konsistensi dan segalanya kayak gitu. Kayak gitu tuh biasa itu. 52 kali kemo, bukan sih, kemo 52 kali kemo. Itu kan diantem, dia masukin nuklir itu, aduh. Semua sel hidup itu mati semua itu, aduh. Satu hari itu kita kayak mabok, kayak ada pokoknya nggak bisa bayangkan. Semua rasa. Coba boleh lah Pak Robert, kalau misalnya nanti Pak Robert ini, kalau misalnya ini gue mendoakan sih Pak Robert dapat hidayah ya. Tapi kalau misalnya Pak Robert memang senangnya mujizat kesembuhan, nanti ketika Pak Robert sakit sekali lagi, nah di situ baru kita cerita-cerita lagi. Coba kalau pengen tahu. masalah hidayah kan saya udah dari Yesus sudah sering itu mah, jadi. Iya gitu. Bahkan dalam mimpinya Pak Robert, kalau Pak Robert mau jujur, Yesus di situ nggak ngomong dirinya Tuhan loh, ya nggak? Tapi kan saya udah tahu dia Yesus. Yang saya bahkan di mimpinya Pak Robert, Yesus itu nggak ngomong Pak Robert, nggak ngomong sama Pak Robert, Yesus itu Tuhan. Karena dia udah tahu, saya udah tahu dia. Iya gitu, tahu Pak Yesus itu tahu Pak Robert itu orang baik gitu loh. Ya, ya, makanya Yesus dikasih lihat tahu. apa C. Nggak perlu saya itu banyak kan kalau saya dengar di YouTube tuh, waduh bermacam-macam. Kalau saya pas dia, saya udah yakin dia itu, saya gitu, yakin dia itu. Dia nggak banyak ngomong, soalnya dia pikir dia kan banyak ngomong. Ya maksudnya kalau orang nggak banyak ngomong, kalau pendiam tuh ya jangan difitnah lah, biarkan dia dengan apa adanya, kan gitu intinya. Cuma itulah Pak Robert ya. Nanti kalau kita ketemu lagi dialog, coba aku itu request satu itu aja ke kawan-kawan Kristen itu. Kalau misalnya ada mujizat kesembuhan, coba pengen lihat yang tangannya buntung, kakinya buntung, tumbuh lagi gitu kan. Nantilah. Yang kayak gitu. Nanti itu belum ada soalnya. Kan itu nanti mungkin akan terjadi sama kamu tuh. Kok malah doain gua, jangan dong, gua kan nggak percaya Yesus, gimana sih? Mungkin enggak, maksudnya mungkin akan terjadi. Kan kamu. Pak Robert malah jadi doain gua kan minta bukti gitu loh. Saya selalu mendoakan orang yang baik-baik lah. Apalagi Kores. Nah, bagus gitu. Kores ini kan saudara saya, teman saya, aduh apalah, guru saya. Wah udah, masa saya mau doain? Musuh aja saya doain baik-baik, apalagi Kores. Aduh, apalagi Ustaz Tata itu, wah dia udah bosan ya sama saya, dia nggak mau langsung kabur dia. Ustadz Sugi. Iya karena gini posisinya, Pak Robert itu orang baik. Pak Robert itu orang baik, Pak Robert itu mau jujur gitu kan, sayang banget gitu kan. Jadi orang-orang nggak mau dialog yang menyakiti Pak Robert gitu. Karena Pak Robert ini apa ya? Pak Robert orang baik lah. Sayang sekali kalau misalnya Pak Robert itu masuk neraka gitu loh. Aduh, kalau saya yakin masuk surga kok, Yesus sudah janjikan itu. Iya, maksudnya gini Pak Robert, kita kan mainnya barang bukti Pak Robert ya, kita menjanji. Sekarang satupun orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan kemudian dia meninggal, belum ada satupun yang ada di sorga. Jujur deh. Ada ayatnya tuh kalau salah. Memang silahkan. di Firdaus, setahu saya, nggak ada orang kecuali Enok sama itu ya. Nah itu dia gitu. Henok sama siapa satu lagi tuh? Henok sama Elia kenapa langsung ke sorga? Karena nggak menyembah Yesus. Dia itu 350 tahun loh bergumul sama, baca dong dia punya sejarah. Iya tapi dia nggak menyembah Yesus Tuhan, makanya dia ke sorga. Yesus itu kan yang Yahweh itu kan Yesus gitu kan. Kan? Nah kalau gini loh maksudnya tuh, inilah balik lagi gue bilang Pak Robert, orang-orang Kristen itu mengimani Yesus sebagai Tuhan itu datang dari fitnah.
gitu gini Kores. Dia menunggu Mesias yang akan datang. Gitu kan. Dia percaya itu Mesias yang akan datang Yesus. Kemudian gini Kores. Enggak, maksudnya gini, menunggu Mesias yang akan datang itu buat apa untuk orang-orang yang sudah hidup lalu kemudian meninggal tuh buat apa? Nah, Coba, memang di dalam perjanjian lama ada perkara ini, ada dosa emang. Dosa ada dosa. Ada kan. Mereka tahu dosa mereka. Ya kan. Mereka kan baca Bible kan. Nah, kemudian Lah iya gitu. Coba di mana Musa mengajarkan menunggu Mesias yang datang gitu. Pak Robert ngerti nggak sih? Mesias itu nggak ada loh dalam perjanjian lama. Di mana tertulis Mesias? itu kan dimulai dari Kejadian 3 ayat 15. Coba itu kan. Iya, enggak maksudnya gini loh, Mesias inilah Mesias yang ditunggu-tunggu di perjanjian baru. Itu di mana perjanjian lama? Gue baca dari Kejadian 1 sampai Maleakhi 4 itu nggak ada loh. Mesias yang dijanjikan masa kamu nggak tahu di Torah maupun pokoknya di Tanak lah. Coba cariin deh, Jo. Mesias mana? Mesias yang dijanjikan atau Mesias aja lah. Itu nggak ada, Pak Robert. Jujur deh, Pak Robert. Atau nggak Pak Robert baru nyadar ya? Aduh apa tunggu. Coba cari. Hamba Allah apa? Tunggu. Mesias gitu kan. Ini Yesus disebutnya Mesias. Engkau adalah Mesias kan gitu dibilang. Di mana Mesias? Itu Di mana perjanjian lama bahas Mesias di mana? itu ada di aduh saya lupa sih. Raja di atas segala raja itu kan yang mau datang. Iya boleh. Nah itu coba. Ada nggak disebut raja dan segala raja di atas segala raja itu disebut Mesias dalam perjanjian lama? Itu kan. Makanya gue tuh lihat perjanjian ini kok Yahudi mana ini nggak nyambung sama perjanjian lama. Saya udah sering baca itu tapi saya lupa di mana ayatnya. Tapi ada itu Mesias yang dijanjikan itu kan. Di mana Mesias yang dijanjikan? Ada di Tanak, pokoknya ada di Tanak lah. Tanak perjanjian lama Septuagint di mana lah? Saya kan banyak gitu kan. Nah, coba di saya di mana tuh tertulis Mesias gitu kan? Di mana? Mesias. Saya lupa, Pres. Tapi ada itu, ada. Pernah saya baca ada. Ya ada tuh di mana? Coba dicari dulu Pak Robert lah supaya kita tuh supaya Pak Robert itu tidak mengimani dari fitnah. Gini, Pres yang menjadi tertarik saya waktu kamu diskusi sama Juma lawannya siapa itu ya? Aderion kalau nggak salah. Lalu kamu bilang, saya Kores aja bisa berapa tahun mati disalib, tapi kok Yesus cuma 3 jam itu kan. Dan pernah kamu bilang Kenapa? Kamu bilang kok Yesus cuma 3 jam sudah mati katanya. Emang kenapa mau bahas itu ya? Kalau bisa mau kita bahas itu. Ya udahlah kalau mau bahasnya itu. Tapi itu PR ya. Coba perjanjian lama ada Mesias lah. Kalau ada, gue suntangan sama Pak Robert. Tapi kamu uji saya kalau setahu saya kamu bilang nggak ada itu. Padahal kamu juga udah pernah baca itu Mesias yang dijanjikan. Bukan nguji Pak Robert. Gue orangnya kan hakim yang adil. Nggak mungkin gue bohong. Oh iya dah, bagus. Kores, nggak setahu saya Kores ini orang berilmu yang sering ini ya membuat sangat kritis. Jadi saya senang. Bagus. Tapi ya kritisan kamu kan banyak saya jawab. Kira-kira gitu. Sekarang yang kita mau bahas. Iya, ditanggapi mungkin iya ya. Kalau ngejawab enggak kayaknya. Nah, Kores, orang mungkin pikir kalau kita ketemu berantem kayak Ujat mengujat. Tapi kan selama ini nggak pernah kita orang. Enggak lah. Enggak, orang nggak berpikir memang apa ya, Pak Robert itu selalu kita gaungkan orang yang baik, yang layak untuk menurut kita tuh layak untuk mendapatkan kesempatan menerima kebenaran gitu loh. Iya. Gitu loh, untuk mendapatkan hidayah di umur yang sudah senja ini gitu. Sayang banget Pak Robert gitu. Kan serius kayak Pak Robert mengimani Mesias tadi contohnya kan. Mesias nggak ada di perjanjian lama. Lalu kemudian yang 3 jam tadi gitu kan. Ya, kalau benar-benar Tuhan Maha Kuasa, kenapa disalibnya nggak 3 tahun 3 bulan dia 3 jam gitu? Kan itu sayang banget itu. Apa perlu kita bahas itu, Kores? Ya silakan langsung aja. Kenapa? Mau dikritik yang mana, bagian mana? Ya menurut Kores kan kok kalah sama Kores yang dari timur dari Persia itu kan. Dia bisa disalib sampai berapa bulan ya kalau nggak salah itu bulan apa? Nah, kok nggak mati? Nah yang saya pahami kenapa Yesus cuma 3 jam? Nah kalau kita mau lihat
apa jalan salib itu kan mulai dia ditangkap dari hari Jumat sampai apa itu hari Sabtu ya. Baru dia disalib tuh kalau nggak salah hari Sabtu ya. Nah itu kan dia sudah mengalami penderitaan cambuk dan segala macam, dan itu yang dia dicambuk tuh darah itu dia selalu udah tersisa dan sangat, dan sehingga salib yang dia pikul itu dia sudah sampai nggak mampu kan, akhirnya para tentara Roma itu minta tolong sama si Yusuf Arimatea kan untuk memikul salib itu kan. Berarti menyatakan bahwa dia itu nggak seperti orang-orang yang disalib biasa itu dibawa ke salib lalu tanpa disiksa dulu atau apa langsung digantung ya, kira-kira begitu yang saya pahami. Kemudian masalah Yesus kan itu ada ayatnya. Kenapa dia 3 jam? Nggak usah 3 jam, 1 menit juga bisa dia mati, ya. Kurang dari 1 menit bisa. Karena Semua orang juga bisa. Gini, Pares. Gini. Di kayu Malah makin sebentar. Ya, maksudnya 1 menit kan jadi. Tapi kan dia mau ceritakan selama 3 jam itu tentang 7 perkataan dia di kayu salib. Nah, itu genap kan? 7 perkataan Yesus di atas kayu salib itu tergenapi. Kemudian habis itu dia menyerahkan nyawanya. Itu kan kalau di situ kan tulis benar. Kalau Yesus nggak menyerahkan sampai jutaan tahun sampai nggak mati dia. Ya, iya ngerti menyerahkan nyawanya, 7 perkataan gitu kan. 3 jam itu bisa dapat ribuan kata-kata loh untuk Dan diungkapkan pengajaran masih bisa loh. Cukup menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melihat dia disalib kan. Ya, itu salah satunya itulah gua belajar gitu. Selama 3 jam itu kan cukup kan. Kalau 1 menit kecepatan kali. Dia Iya, gua 1 menit 1 detik kan bisa dia nyerahkan mati gitu kan. ya elah. Nggak Pak ada Robert, cerita. kalau misalnya makin sebentar gitu semua manusia bisa gitu loh. Kalau memang beneran Tuhan harusnya membuktikan bahwa salib ini tidak ada apa-apanya. Lalu kemudian bertahun-tahun di atas kayu salib itu dengan penyaliban itu baru Kores. itu maha kuasa gitu. Kan saya udah bilang 3 jam tuh buat apa? Kores 3 jam buat dia itu sudah cukup menyatakan 7 perkataan di kayu salib itu sudah cukup. Sekalian orang 3 jam kan kita ketahui bahwa kemampuan otak orang berpikiran 10 menit sudah error kan, lebih dari itu. Lagi 3 jam kan. Nah, itu ada pelajaran di situ. Kemudian dia Iya, maksudnya ini pelajaran bahwa Yesus itu apa ya? Pelajaran bahwasanya Yesus itu ya apa namanya? Ini bukan Tuhan karena dia di bawah standar manusia rata-rata. Iya, waktu dia disalib dagingnya itu bukan Tuhan, Kores kan berkali-kali saya bilang. Nah, ini di sinilah kontradiksinya terjadi, Pak Robert. Kontradiksi di sini terjadi. Katanya Tuhan yang menebus dosa. Kenapa jadi daging manusia yang nebus? Kan gitu. Yang Larinya ke sana jadinya. Gini, urutannya gini. Apa? Tuhan menebus manusia dari kutuk dosa atau dari kematian melalui kemanusiaan Yesus. Nah gini, kalau ini saya mungkin baru saya Lo pakai pra dong jadinya dong, bukan Tuhan. Kan di Yesaya 43 dibilang, akulah juru selamat, akulah penebus. Iya, gini, melalui kan, dia melalui. Kalau dia langsung apa kesepadanan Tuhan sama manusia, Kores? Nggak sepadan lah kalau Tuhan yang ini. Tapi Ya, terus ngapain Tuhan yang ngomong akan dirinya akan menebus dosa gitu loh? Ngapain Tuhan yang ngomong kayak gitu? Gini, Kores. Tuhan menyepadankan diri kepada manusia sehingga dia memakai daging itu. Sebab Kenapa di detik-detik terakhir dia kabur? Dia tidak mati dia, malah daging manusia yang mati. Loh, dia kabur gimana ceritanya? Kok bisa kabur? Yang mati kan daging kan, kemanusiaan yang daging kan, bukan Tuhan yang mati kan? Itu. Iya, Janjinya apa janjinya? Tuhan yang mati melalui kedagingannya. Kalau Tuhan kan bisa mati, kita lepas. Nah, ini daging Tuhan ini Tuhan bukan daging Tuhan. Apa? Daging Tuhan bukan. Ya bukan kan berkali-kali saya Nah, bilang. itu dia berarti yang disalibkan itu bukan Tuhan. Ayolah, Pak Robert. Iya, Yesus yang daging. Nah, itulah kenapa Yesus yang daging ini itu bukan Tuhan, karena Tuhannya sudah kabur dari penyaliban, tidak mau dia disalib. Kores, kalau kita berbicara logika dan apa itu namanya metalogika, nggak nyambung kita punya ini.
Masa Tuhan mau disalib? Lah, yang janji untuk menebus dosa siapa? Tuhan atau manusia yang janji untuk menebus dosa dalam Kristen? Tuhan banyak ilmu dia kan, banyak masa Iya. dia harus memakai daging. Masa dia orang nggak bisa lihat orang nggak bisa deket sama dia kalau dia mau datang dengan kemuliaannya. Seperti Yesus nanti datang pada kemuliaannya tuh, Matius 24 mati. Ya kenal lagi di sini. Bintang-bintang pun, matahari gelap berjatuhan waktu Yesus datang. Coba baca Matius 24. Iya, apapun itu Pak Robert, apapun itu, ujung-ujungnya apa? Ketika Tuhan turun menjadi manusia, manusia tetap tidak bisa melihat. Yang manusia lihat itu daging berjalan. Gitu Tapi jadinya. kan dia bilang, sia-sia kan? di dalamku ada roh Tuhan, dia bilang. Nah, manusia ngelihat nggak? Manusia ngelihat nggak itu? Nggak bisa dilihat sama manusia itu. Itu dia, sama makanya gue bilang juga sia-sia jadinya Tuhan turun ke dunia. Kan Yesus bilang, Yohanes 4 aja saya pakai ayat lagi. Yohanes 4:10. Mayones. Yohanes 14. Bukan aku yang berkata, bukan diriku yang berkata, tapi Bapa yang ada di dalam diriku yang mengerjakan itu, perkataan itu dia bilang. Iya, itu kata Yesus. Dirinya itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dilihat. Nggak bisa dipegang. Nah, ini kawan-kawan Kristen makanya didengarkan yang di bawah ya. Artinya Tuhan kalian itu tidak hadir gitu. Karena percuma. Dia jadi manusia tetap nggak bisa kelihatan. Yang kelihatan daging manusia. Kasih tahu ya. Kalau dia tidak hadir, ya Yesus bilang, aku tidak sendiri. Dia yang mengutus aku bersama-sama dengan aku. Yohanes 16. Iya, Yesus mau ngomong apa aja boleh. Yesus mau ngomong apa aja boleh, bebas gitu. Karena ini hak demokrasi. Orang-orang bisa berbicara apa saja. Cuma kan yang kita lihat ini orang-orang di situ ketika Yesus ngomong kayak gitu, mereka lihatnya berapa? 1 atau 2? Ya nggak bisa aduh Kores, kok kamu mau turun kelas lagi? Kamu udah naikin kelas berapa kali? Dijawab aja ketika Yesus ngomong Bapa ada di dalam aku gitu, aku datang dari surga. Ini yang orang-orang lihat ini 1 atau 2. Kores, kamu kalau di karate sudah saya naikin sampai dan 4 loh. Apa? Masa saya mau turunin lagi, Kores? Nggak mau, aku maunya main point blank loh. Itu jadi tetap pertahankan kamu dong, Kores. Aduh, masa Tuhan mau bicara? Ini gue mau Pak Robert gini loh, Pak Robert ini dengerin ya Pak Robert ya. Ini gue mencoba untuk mengerti kekristenan, tapi sayangnya dari kekristenan yang mengecewakan kita sendiri gitu, mengecewakan gua gitu. Katanya Tuhan turun ke bumi. Oke, manusia melihat Tuhan. Yang nggak bisa manusia melihat Tuhan. Ngapain turun ke bumi? Kalau masih nggak kelihatan, ngapain turun ke bumi? Dengar dulu, Kores. Apa? Selama ini kan saya dengan kamu komunikatif, kemudian apa namanya, sangat komunikatif. Kemudian sangat apa namanya, bisa dimengerti. Masa saya sampai naikin kelas kamu, saya nggak sembarangan loh naikin kelas. Lah iya Pak Robert naikin kelas gua Pak Robert. Nah coba sekarang di kelas yang ini kan semakin kritis pertanyaannya Pak Robert. Iya nggak? Semakin kritis semakin enak saya malah. Semakin kamu. Nah kalau semakin kritis Pak Robert harusnya mampu menjawab gitu loh. Gini Kores, semakin kritis kamu gimana? Semakin dekat dari jamahan ini kamu kalau saya lihat. Tapi nah gini, itu Kores, kamu harus usaha dong. Yesus kalau mau menjamah gua harus usaha Pak Robert. Gini Kores. Ini pendapat kamu, tapi saya yakin satu saat kamu jadi pendeta, benar deh. Kalau saya ini optimis berarti. Turun lagi dong. Pak Robert, gue turun lagi. Kan gue udah penatua ini. Oh iya, bawa penatua masih di bawah pendeta, sayang. Penatua masih di bawah. Oh ya udah. Masih majelis. Jadi udah, berarti minggu depan gue jadi pendeta lah. Penatua, majelis itu. Memang di majelis itu ada kelas-kelasnya ya. Kelas yang tertinggi adalah penatua. Ini kemana lagi? Kemana? Mau kemana?